Kita memiliki teman, lalu teman kita dalam keadaan tertentu suka meminjam uang. Akan tetapi untuk mengembalikannya suka mundur dari batas waktu. Bahkan kadang suka lupa. Nah, ini kebanyakan orang yang berhutang seperti ini. Ya, sudah ngasih batasan waktu 3 hari, ternyata mundur, ya, sampai sebulan. Sebulan diingatkan lagi, mundur lagi. Ya, nanti lama-lama kalau diingatkan terus malah marah. Padahal itu diingatkan, ya. Dan itu kewajiban dia, diingatkan malah marah. Bahkan dulu ya ada berita orang dibunuh oleh orang yang berhutang kepadanya. Kenapa? Salahnya karena dia selalu mengingatkan orang tersebut agar membayar hutangnya, subhanallah. Allahul musta'an. Baik, pertanyaan saya, jika kita memberikan peringatan kepada teman kita juga tentang fulana suka meminjam uang tapi suka mengulur waktu untuk membayar, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Hanya agar menjaga untuk tidak terjadi permusuhan di kemudian hari. Ini termasuk dalam kategori ghibah? Jawabannya iya, ya. Itu termasuk ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Itu termasuk ghibah karena masuk dalam hakikat dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah menceritakan tentang temanmu sesuatu yang tidak suka dia sebutkan. Sesuatu yang tidak suka dia sebutkan. Jadi aib-aibnya. Dan mengulur pembayaran hutang itu aib. Sehingga ya perbuatan seperti ini termasuk ghibah, tapi dibolehkan. Apa dalil pembolehannya? Dalil pembolehannya adalah yang pertama, hadis Nabi Muhammad SAW, matlul ghani dzulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Tindakan orang yang cukup, ya, dia mampu membayar hutangnya, dalam mengulur-ngulur pembayaran hutangnya, itu adalah bentuk kezaliman yang menjadikan kehormatannya dihalalkan, begitu pula menjadikan dia boleh dihukum. Menjadikan kehormatannya dihalalkan itu bagaimana? Ya, dirusak. Dengan cara tadi, disebarkan aibnya. Aibnya tentang mengulur hutang, bukan aibnya yang lain, ya. Aibnya dia tentang ngulur-ngulur hutang sukanya. Ini aib, boleh untuk disebarkan. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil kaidah maslahat, ya. Menyebarkan aib orang yang seperti ini, maslahatnya lebih besar. Yang saya maksud sebagai aib adalah aib dia tentang mengulur pembayaran hutang, bukan aib dia yang lain, ya. Menyebarkan aib yang seperti itu, maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Karena kalau kita tidak berikan peringatan kepada orang lain tentang orang ini, maka bisa jadi korban akan semakin banyak. Padahal syariat itu memerintahkan kita untuk menjaga harta, memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah, ya. Coba bayangkan kalau orang yang seperti ini bebas berkeliaran dan kita tetap harus menutup aibnya. Nanti akan semakin banyak harta yang sia-sia. Nanti akan semakin banyak, ya, harta yang dipermainkan. Dan akhirnya akan banyak percekcokan, pertengkaran di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya ya Islam membolehkan yang seperti itu. Islam membolehkan yang seperti itu. Walaupun sebab dia tidak mampu membayar adalah keadaan dia yang miskin. Bisa jadi, ya. Bisa jadi orang tersebut sebenarnya nggak bersalah. Kenapa nggak bersalah, Ustaz? Iya, karena memang keadaannya tidak mampu bayar. Tapi tetap saja itu akan mendatangkan mudarat kepada banyak orang. Maka lebih baik disebarkan. Lebih baik disebarkan. Maslahatnya lebih besar. Memang ada mudaratnya, ya. Mudaratnya apa? Tersebarnya aib seseorang. Tapi maslahatnya lebih besar. Apa maslahatnya? Ya, tidak ada pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Kemudian terjaganya harta. Wallahu a'lam.